Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena takwa adalah sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak tempat dalam Al-Qur'an, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini adalah rangkaian pilihan. Setiap hari kita dihadapkan dengan dua jalan. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang dicintai oleh hawa nafsu. Disinilah letak kemuliaan seorang mukmin, yaitu ketika dia lebih memilih meninggalkan apa yang dia cintai demi Allah Subhanahu wa taala yang lebih dicintainya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik kepadanya. Fa'an Abi Qatadah wa Abi Dahma qala, diriwayatkan oleh Abu Qatadah dan Abu Dahma, mereka mengatakan, Ataina birajulin min ahlil badiyati, kami melewati seorang laki-laki dari penduduk pedalaman. Faqala al-badawi, maka orang Badui, penduduk pedalaman ini mengatakan, akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menarik tanganku lalu mengajariku ilmu, beberapa ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Fakana mimma hafidtu anhu angqal, maka di antara ilmu yang aku hafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sabdanya, la tada'u syai'an ittiqa Allah illa a'taqallahu khairan minh, akhrajahun Nasa'i. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan memberimu ganti dengan yang lebih baik darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah demi ketaatan kepadanya, maka Allah pasti akan memberinya ganti yang lebih baik. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diperlihatkan kepadanya kuda-kuda yang indah, yang larinya sangat kencang, beliau tertarik, beliau terpesona, memandanginya sampai lalai, meninggalkan sholat asar sampai matahari tenggelam. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam murka karena Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan agar kuda-kuda tadi disembelih.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepada beliau dengan tunggangan yang jauh lebih cepat daripada kuda, yaitu angin yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman, yang dia bisa tunggangi kemanapun dia ingin pergi. Ketika kaum muhajirin radhiyallahu anhum harus meninggalkan negeri mereka karena Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah, kota yang paling mulia di atas muka bumi, yang paling mereka cintai. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW ketika keluar dari kota Mekah menuju Gua Thaur, Rasulullah SAW menoleh ke arah kota Mekah sambil mengatakan, "Wahai kota Mekah, sungguh engkau adalah negeri yang paling Allah cintai, dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya bukan karena orang musyrik dari pendudukmu yang mengusirku, tentu aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat mencintai kota Mekah. Namun beliau tinggalkan bersama sahabatnya muhajirin radhiyallahu anhum karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan atas dunia kepada mereka. Allah jadikan mereka penguasa di timur dan di barat bumi. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu berupa materi, tidak selalu berupa dunia. Terkadang balasan itu berupa ketenangan hati, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya dahulu Abdullah ibn Marzuq, salah seorang ahli zuhud, orang yang zuhud. Sebelum beliau menjadi orang yang zuhud, dahulu beliau hidup bersama Khalifah Al-Mahdi, yaitu khalifah ketiga Daulah Abbasiyah. Dahulu beliau hidup dengan dunia yang sangat mewah, kemewahan yang sangat luas, hingga suatu saat beliau mengadakan pesta, minum arak dan bersenang-senang dengan musik, sehingga pesta itu membuat dia lalai dari sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Padahal di sana ada seorang pelayan perempuan, ya, budak perempuan yang sangat dia sayangi, senantiasa mengingatkannya untuk sholat. Namun Abdullah bin Marzuq tetap lalai dari sholatnya. Ketika waktu sholat isya telah lewat, maka budak perempuan tadi menghampirinya sambil membawa bara api. Kemudian dia letakkan di kakinya. Maka Abdullah bin Marzuq kaget, teriak kesakitan. Kemudian budak wanita tadi mengatakan, "Jika kamu kesakitan dengan bara api dunia ini, lalu apa yang akan kamu perbuat dengan api neraka di akhirat?" Maka Abdullah bin Marzuq kemudian menangis dan menunaikan sholat yang dia tinggalkan. Dan kata-kata budak wanita tadi mengingatkannya, menyentuh hatinya. Dia sadar bahwasanya tidak ada jalan keselamatan baginya kecuali harus meninggalkan kemewahannya yang dia jalani. Maka kemudian beliau tinggalkan dunianya, beliau tinggalkan kemewahannya, dia merdekakan semua budak-budak perempuannya, dan dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah beliau ini orang yang miskin dan menjadi penjual sayur di pasar. Kemudian Sufyan bin Uyainah dan Fudail bin Iyad rahimahumullahu jami'an datang menghampirinya dan mendapatinya berbaring tanpa alas apapun di punggungnya. Bahkan bantal yang dia pakai adalah batu bata. Maka Sufyan bin Uyainah berkata kepada Abdullah bin Marzuq, mengatakan, "Tidaklah seseorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan memberinya ganti dengan yang lebih baik. Dan engkau wahai Abdullah, engkau telah tinggalkan duniamu,
engkau telah tinggalkan kemewahanmu. Mengapa engkau hidup miskin? Allah tidak memberimu ganti yang serupa? Apa ganti yang telah Allah berikan kepadamu? Maka Abdullah mengatakan, aku tinggalkan duniaku karena Allah. Allah tidak menggantinya dengan dunia yang serupa, tapi Allah gantikan dengan ridho terhadap keadaanku saat ini. Abdullah bin Marzuk hidup dengan kemewahan, hidup dengan dunianya yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan karena Allah. Kemudian Allah beri ganti kepadanya dengan rasa dekat kepada Allah dan ridho kepadanya. Aku lu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, takut karena Allah, takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Dan terkadang balasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidak Allah berikan ketika di dunia, tapi Allah simpan untuknya di akhirat berupa pahala. Dan tentu itu jauh lebih baik daripada balasan yang dia dapatkan di dunia berapapun besarnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam At-Tirmidzi an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man tarakal libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah di dunia, padahal dia mampu memakainya, dia mampu membelinya, tapi dia tinggalkan karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di seluruh hadapan makhluk, di hadapan seluruh makhluknya. Kemudian Allah akan beri pilihan kepadanya untuk memakai pakaian iman mana saja yang dia kehendaki. Ketika orang meninggalkan pakaian kemewahan di dunia padahal dia mampu membelinya, mampu memakainya, karena tawadhu kepada Allah, maka Allah akan berikan pakaian kemuliaan nanti di akhirat. Wa an Mu'adz bin Anas aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kadhama ghaidun wa huwa qadirun ayyunfidah da'ahu ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya sampai Allah berikan pilihan kepadanya untuk menikah dengan bidadari mana saja yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi selama seorang hamba itu rela meninggalkan sesuatu karena Allah, rela mengorbankan sesuatu karena Allah, takut kepada Allah, Allah pasti akan memberikan balasan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kepada kaum muhajirin radhiyallahu anhum, dan terus pasti Allah akan berikan kepada siapapun yang rela meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya balasan yang Allah berikan, ganti yang Allah berikan itu adalah bagian dari rizki. Rizki Allah Subhanahu wa taala, baik yang Allah berikan dari awal maupun yang Allah berikan sebagai balasan karena dia telah meninggalkan kemungkaran, keharaman, kemaksiatan,
semua itu, rizki semua itu, bentuknya apapun yang Allah berikan di awal maupun sebagai balasan, semua itu ada di tangan Allah dan atas kehendaknya. Jika demikian, jika rizki itu berada di tangan Allah, jika rizki itu atas kehendak Allah, maka sungguh tidak pantas, sungguh tidak bijak jika rizki itu kita ambil dari tangan Allah dengan cara yang haram. Jika kita ambil rizki yang ada di tangan Allah itu dengan cara yang kotor, menyelisihi perintahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna ruhal qudus nafatha ruhul qudus fi raw'i, anna nafsan lan takhruja minad dunya hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha fa'ajmilu fit talab wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'siyatillah fa innallah la yunalu ma indahu illa bita'atih. Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril datang membisik hatiku, membisikkan dalam hatiku bahwasanya tidak ada suatu jiwa pun yang akan meninggalkan dunia sampai dia menyempurnakan ajalnya dan sampai dia menyempurnakan rizkinya. Maka perbaikilah cara kalian dalam mencari rizki. Jangan sampai keterlambatan rizki itu mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara yang haram, dengan cara maksiat kepada Allah. Maka sesungguhnya apa yang berada di sisi Allah, apa yang berada di tangan Allah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah di dalam mencari rizki. Tinggalkanlah pekerjaan-pekerjaan yang haram. Tinggalkanlah karena Allah, raih kemuliaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.